Hai Safe People, jumpa lagi di Safe Podcast. Video kali ini masih bertema bedah produk. Bedah produk kali ini kita akan membahas tentang suatu sistem yang akan menggunakan modul surya, yaitu sistem PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Hai Safe People, apa kabar? Kita jumpa lagi di Safe Podcast episode 2. Kali ini masih dengan tema bedah produk. Sangat relate dengan pembahasan kita yang terakhir kemarin tentang modul surya. Kali ini kita akan membahas tentang PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Masih dengan Bapak Asep di sini selaku tim engineering dari PT Zef Energi. Selamat sore Pak. Sore. Oke, kita langsung ya Pak. Kemarin kita membahas tentang modul surya. Nah ini sangat relate karena si modulnya itu dimasukin ke sistem ya Pak, yang namanya sistem PLTS gitu. Sebenarnya PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya itu artinya atau fungsinya itu seperti apa sih Pak? Kalau yang tadi disebutkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya, artinya dia bersumber listriknya itu mandiri ya. Artinya dia tersuplai dari solar cell atau modul surya yang merubah energi cahaya menjadi energi listrik. Oke. Karena itu kenapa disebut dengan PLTS, karena ada tenaga surya. Ada tenaga suryanya ya. Oke. Jadi si modulnya itu menghasilkan tenaga suryanya itu untuk menjadi listrik gitu. Oke. Kalau jenis-jenisnya untuk PLTS, terutama yang di-provide dari tim Zef Energi itu ada apa aja sih Pak sistemnya? Kalau yang sekarang berjalan, mungkin yang kita pakai mungkin off-grid ya. Off-grid, Ya, oke. jadi jenis atau sistem yang kita pakai itu off-grid. Karena berhubungan dengan baterai, dan ada BCR, dan ada solar cell. Kalau di luar off-grid yang kita provide itu ada apa sebenarnya Pak? Ada on-grid dan ada hybrid. Oh, ada on-grid, ada hybrid. Oke. Kalau secara off-grid yang kita pakai itu sebenarnya cara kerjanya gimana sih Pak? Sebenarnya simple. Kita kan punya PJUTS sama dengan solar home system. Artinya kita punya modul solar cell di tiang PJUTS kita. Terus dari cara itu kita dialirin ke baterai melalui BCR. Dan BCR itu untuk discharging atau charging baterai sendiri. Dan baterai itu menyuplai lampu melewati BCR itu sendiri. Oh, oke. Saya cut dulu sebentar Pak. Jadi PJUTS itu di sini adalah penerangan jalan umum ya. Jadi PJUTS adalah penerangan jalan umum tenaga surya. Jadi itu bisa di sistem off-grid itu bisa diaplikasikan ke PJUTS itu ya Pak ya. Oke. Terus kalau yang tadi home system itu gimana Pak? Itu ada proyek yang tahun lalu kita itu kan kebanyakan di daerah tertinggal. Jadi situ hanya untuk lampu saja atau untuk radio yang kebutuhan wattnya tidak terlalu besar. Jadi sistemnya bersama. Dia hanya solar cell, BCR, dan baterai, dan merubah sistem baterai itu lewat BCR itu ke keluaran tegangan menjadi listrik. Oke. Jadi off-grid itu memang benar-benar langsung dari si modul itu lalu ditransfer ke BCR ya Pak? Gitu ya. Lalu ke baterai, lalu keluarlah output sebagai listrik DC gitu Pak? Betul? Itu kontrolnya lewat BCR. Dikontrolnya lewat BCR gitu. Oke. Sebenarnya kalau tadi alat-alat itu tuh sebenarnya udah paling sederhana atau dia ada lagi yang lebih ribet sih Pak? Apa tergantung dari besarannya apa gimana Pak? Kalau memang simple ya itu kan tergantung dari watt ampernya kan atau dari suplai si produksinya dari kebutuhannya energi itu. Sehingga kalau misalkan hanya untuk PJTS kita untuk bulan sekian watt, ya itu kan simple, baterainya sekian, BCR-nya juga harusnya kecil. Tapi beda lagi kalau misalkan untuk PLTS terpusat, artinya dia kebutuhannya untuk daerah-daerah tertinggal tapi yang terdistribusi gitu loh. Nah itu memang harus intinya harus memperhitungkan juga berapa banyak panelnya, berapa kapasitas baterainya, dan juga si inverternya juga kita harus hitung juga. Gitu. Oke Pak, secara partikel yang tadi disebutkan di PLTS off-grid, itu kan ada BCR Pak. Sebenarnya fungsi spesifiknya itu apa sih Pak? Kenapa mesti ada BCR Pak? Ya itu sebagai alat sistem kontrol ke baterai dan ke beban.
Oh, Jadi kan oke. penyuplainya dari solar cell, Ah, dia dari lewat BCR, dia masuk ke mm-mm, baterai. Baterai mm-mm. masuk lagi BCR dan keluar ke beban. Oh gitu, jadi Tuh. buat mengolah lah ya gitu ya, Ya hasil dari mengontrol lah, betul. tenaga surya itu diolah dulu, dikeluarkan ke baterai, balik lagi BCR, baru Nah, keluar output beban. ya. Oh oke gitu, oke. Terus kalau secara sistem off grid tuh biasanya dipakai di mana aja sih Pak kalau boleh tahu? Ya, yang tadi saya bilang kan kalau di Mm-mm. project mungkin di APJTS-nya tenaga surya ya, Oke. PJU. Mm-mm. Terus kalau di project transmigrasi atau SDM mungkin itu di daerah-daerah tertinggal yang terluar. Oh, yang nggak ada listrik ya Betul. Pak Dan gitu. ada lagi mungkin yang BTS yang sekarang tuh nggak lagi. Mm-mm. Nah, itu juga pakai Oh, oke. eh, off-grid juga. Oke Pak, kalau PLTS off grid sendiri itu sebenarnya kekurangan kelebihannya apa sih Pak? Kalau kekurangan mungkin secara sistem itu hampir tidak ada ya. Tapi Oh, kalau untuk kelebihannya mungkin mm, manfaatnya banyak gitu. Karena dia oke. menjadi sumber energi mandiri gitu. Oh, oke. Pernah terjadi ini nggak sih kayak apa misalkan kesalahan atau error sistem gitu Pak? Ya, itu kalau human error ya. Terutama Mm-mm, juga kan kita ada beberapa alat juga yang mm-mm, memang ada kelas-kelasnya. mm-mm, Mungkin buatan negara mana, mungkin mm-mm. kelasnya juga tidak sebagus dengan negara buatan Oh, negara jadi lain gitu. secara Ada ini spek-spek harus khususnya lah. harus memang harus blending ya Pak semua alatnya itu Betul. ya gitu biar tidak terjadi kesalahan teknis gitu ya Pak. Bisa. Oh, oke. Terus oke tadi kan PLTS off grid ya. Kalau sekarang PLTS on grid itu eh, dia cara kerjanya gimana sih Pak sebenarnya? Kalau cara kerjanya mungkin hampir sama Hmm, dengan sistem dengan apa off-grid, cuman ini tanpa baterai ya. oke. Artinya dari solar cell dia Mm-mm, masuk ke inverter mm-mm, dan karena yang masuk itu masih berupa DC, mm-mm. dia akan merubah dari bentuk ke rubah menjadi AC, Oke. alternating current atau Mm-mm, arus yang bolak-balik. mm-mm. Nah, itu dihubungi ke grid atau jaringan rumah. Oke. Gitu. Oh, jadi sebenarnya dihubungkan dengan jaringan listrik Betul. yang ada di rumah masing-masing gitu ya. Betul. Oh, begitu. Oke. Sebenarnya kekurangan kelebihan kalau pakai on-grid itu apa aja, Pak? Ya, kekurangannya kalau kita siang hari mati lampu, otomatis nggak bisa pakai. Oh, Dan kalau oke. malam nggak bisa pakai juga. Gitu. Oh, Jadi karena dia berbarengan sama si betul jaringan harus listriknya itu. terpapar. Betul. Oh, begitu. Nah, kalau secara alat itu butuh alat apa aja, Pak, buat si PLTS on-grid ini? Peralatannya hanya simpel, Mm-mm, solar module, mm-mm, inverter, mm-mm. dan aksesoris lainnya itu. Oh, Jadi yang ya, utama dari inverternya itu betul. untuk Rubah mengolah dari base, modul gitu iya, ya. Oh, oke oke. Cuma inverter doang. Ternyata nggak butuh baterai ya, Pak ya? tidak. Oh, nggak butuh. Oke, sip. Lalu berikutnya, kalau disuruh milih antara on grid dan off grid, sebenarnya lebih mending mana, Pak? Kalau menurut ini ulasan dari Bapak. Balik lagi ke konsumen atau pemakai, karena Hmm. memang itu dari segi harga ya. Mm-mm. Kalau off-grid memang makan biaya tinggi karena ada baterai. Oh, Tapi oke. kalau untuk on-grid mungkin lebih minim, Mm-mm. ini hanya mengurangi mungkin biaya beban abodemen PLN aja. Oh, Itu. oke. Oke, siap. Lalu ada lagi nih sistem yang ketiga kan tadi Bapak bilang ada hybrid ya. Mhm. Nah, hybrid itu sebenarnya bentuknya cara kerjanya sistemnya seperti apa Pak kalau hybrid? Artinya dia bisa kerja secara on-grid dan off-grid gitu loh. Jadi si Oh, Betul, di-combine. artinya Oke. inverter itu dia Mm-mm. bisa bekerja siang itu secara on-grid, Mm-mm. mungkin malam dia sebagai off-grid Oh, gitu. gitu. Atau mungkin pada siang hari pada saat ada pemadaman listrik, Heeh. nah dia bisa bekerja tuh si inverternya itu. Oh, oke. Berarti alatnya semuanya ada ya? Inverter ada, Mhm. BCR-nya juga ada berarti? Sebenarnya kalau biasanya udah termasuk di inverter, tapi Oh, kalau gabung. tuh, Oh, oke. tapi kalau untuk BCA misalkan dia untuk mempercepat apa baterai biar terisi penuh bisa Mm-mm. terpisah juga. Gitu. Oh, oke oke, siap. Kalau apa namanya si hybrid ini biasanya itu dipakai di mana aja sih Pak? Maksudnya buat kebutuhan apa gitu? Kebanyakan sih untuk kebutuhan rumah juga ada, atau Mm-mm. perkantoran juga ada. Oh, Karena kalau untuk proyek-proyek besar biasanya kebanyakan sih
dipakai off-grid ya. Oh, oke. Nah, kalau tadi on-grid lebih banyak cenderung kemana, Pak? Rumah, Dipakai di mana? pabrik, atau perkantoran, Oh, yang biasa emang udah ada betul, tagihan listriknya ya. betul. Oh, oke, oke, oke. Sip. Nah, kelebihan kekurangan kalau pakai hybrid apa, Pak? Ya, kemudian malah nambah biaya lagi kan tadi. Jadi Oke. mungkin ada urutannya, mungkin yang termurah mungkin on-grid, Ah, setelah itu off-grid, baru ah. hybrid gitu. Oh, urutannya gitu. Oke. Nah, kalau kelemahannya kan tadi mungkin terlalu mahal ya. Kelebihannya sendiri karena cepet ya. Nah, Lebih kalau cepat kan apa enggak sih kalau efisiennya gini, hmm, jadi intinya gini, kalau misalkan waktu hybrid itu tenaga mataharinya kurang, jadi mm-mm, supaya untuk menyuplai baterai, mm-mm, tapi karena dia sudah tersuplai dengan PLN, dengan mm-mm, jaringan, mm-mm. nah itu kelebihannya baterai itu bisa terisi oleh jaringan Oh iya. PLN. Oh, oke, itu kelebihan. Oke Pak, untuk yang terakhir ada tips nggak sih Pak untuk memilih sistem PLTS yang cocok untuk digunakan? Misalkan ada yang mau beli nih, ada yang mau pasang, baik itu untuk di rumah ataupun untuk di tempat umum ataupun tempat gedung perkantoran, ada tips nggak Pak cara memilih untuk masangnya? Kalau untuk cara malam on-grid atau hybrid itu tergantung dari kebutuhannya dia tersendiri. Oke. Tapi kalau misalkan dia pengen murah, Mm-mm, untuk bayar abonenya lebih murah, mungkin mm-mm. kita on-grid. Oke. Tapi kalau misalkan di sana itu sering menjadi pemadaman listrik, Mm-mm. kita pakai hybrid. Oke. Mungkin kalau off-grid mungkin biasanya kita di perkebunan yang Oh, tidak terjangkau dengan jaringan listrik, nah mungkin itu pakai off-grid. off-grid. Oh, Jadi oke. balik lagi ke Ke konsumen, kebutuhan. kebutuhannya Oke. dan cost-nya yang harus Oke. dikeluarin. Oke, begitu juga dengan Zep Energi. Kalau kalian ada keinginan untuk pasang, bisa konsultasi dulu dengan kami di kontak bio ini. Lalu kalian bisa minta juga untuk kalkulasi berapa banyak biaya yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas yang diinginkan. Oke, sekian dulu untuk sistem PLTS hari ini. Nanti berikutnya kita jumpa lagi dengan bedah produk yang lainnya. Dah, sampai jumpa.